Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Adiniharta dengan NIM 11920600097 dari kelas 5C, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah resum atau rangkuman dari mata kuliah biokimia, yakni membahas tentang struktur dan fungsi lipid yang diampu oleh Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Eva Paudia MSI. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang struktur dan fungsi pada lipid, di sini kita akan menjelaskan pertama yakni definisi, di mana lipid merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur C, karbon, kemudian H, hidrogen, dan O, oksigen yang sifatnya dapat larut dalam zat pelarut lemak seperti benzen dan ether. Lemak mempunyai titik lebur yang tinggi, yakni yang bersifat padat pada suhu kamar, sedangkan yang mempunyai titik lebur rendah, yakni bersifat cair. Klasifikasinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada trigliserida, kolesterol, lipid plasma, dan asam lemak. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Pembahasan yang pertama yakni trigliserida, di mana trigliserida ini merupakan jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah dan merupakan hasil uraian tubuh pada makanan yang mengandung asam lemak dan kolesterol yang telah dikonsumsi dan masuk ke tubuh serta masuk juga ke hati. Fungsinya adalah sebagai sumber energi. Nah, adapun perbedaan antara trigliserida dan kolesterol ini, yang pertama adalah kolesterol akan disimpan dalam jaringan hati atau dinding pembuluh darah, sedangkan trigliserida akan disimpan dalam sel lemak di bawah jaringan kulit. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsinya, kolesterol dapat membangun sel-sel dan hormon-hormon tertentu dalam tubuh, sedangkan fungsi trigliserida adalah menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, kemudian selain itu, faktor genetik paling sulit diatasi karena reseptor di dalam sel-sel hati berfungsi untuk mengubah trigliserida yang berlebihan menjadi kolesterol yang telah mengalami cacat bawaan. Nah, ada juga istilah rolet selok atau lemah tak jenuk. Nah, ini merupakan substansi seperti lilin berwarna putih. Kolesterol secara alami sudah ada dalam tubuh kita. Nah, di sini terdapat salah satu gambar terhadap trigliserida. Pembahasan selanjutnya yakni tentang kolesterol, di mana kolesterol ini adalah lemak yang paling dikenal, komponen membran struktural sel dan sel otak maupun sel saraf. Nah, dalam hati kolesterol disintesa dan disimpan. Pembentukan asam empedu, asam folat, hormon adrenal korteks, estrogen, androgen, dan progesteron perlu kolesterol. Nah, kolesterol tinggi dalam darah akan membentuk endapan dan pada dinding pembuluh darah akan menyebabkan penyempitan. Adapun sumbernya yang pertama daging sapi, kemudian unggas, ikan, dan produk susu. Nah, berdasarkan kadar kolesterolnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada HDL atau kepanjangan dari High Density Lipoprotein, yang merupakan kolesterol baik karena mempunyai kemampuan untuk membersihkan pembuluh darah arteri. Dan yang kedua ada kolesterol LDL, singkatan dari Low Density Lipoprotein. Nah, ini merupakan kolesterol jahat yang membuat endapan dan penyumbatan pembuluh darah arteri. Di sini terdapat salah satu gambar dari kolesterol. Kemudian yang selanjutnya yakni lipid plasma, di mana agar larut dalam peredaran darah, lemak harus diikat dalam protein yang larut dalam air. Nah, ikatan lemak ini terdiri dari kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid dengan protein. Kemudian ada juga dikenal dengan istilah lipoprotein, adalah partikel yang terdiri dari lipid dan protein yang memungkinkan pengangkutan lipid melalui aliran darah. Nah, sebuah partikel lipoprotein terdiri dari lapisan luar fosfolipid yang menjadikannya larut dalam air, dan ini hidrofobik yang mengandung trigliserida dan ester kolesterol. Kemudian berdasarkan massa jenisnya, lipoprotein ini dibagi menjadi yang pertama ada kilomikron, kemudian very low density lipoprotein, kemudian intermediate density lipoprotein, ada juga low density lipoprotein dan high density lipoprotein.
di mana lipid plasma yang utama yaitu kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas tidak larut dalam cairan plasma. Nah, sementara itu untuk bisa didistribusikan ke dalam tubuh, maka lipid plasma ini harus dapat larut. Oleh karena itu, susunan molekul lipid tersebut perlu dimodifikasi, yaitu dikemas bersama-sama protein yang dikenal dengan lipoprotein. Jadi, dapat dikatakan bahwa lipoprotein ini merupakan pembawa atau karir lemak. Selanjutnya yakni tentang asam lemak yang dibagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh, di mana lemak jenuh ini terdiri dari lemak dan minyak non-esensial, sifatnya padat pada suhu kamar. Contohnya seperti mentega. Selain itu juga terdapat butirat, kaporat, kapirat, dan yang lainnya. Kemudian asam lemak tidak jenuh bentuknya cairan, contohnya seperti asam burat, oleat, palmitoleat, dan lain sebagainya. Nah, asam lemak tidak jenuh ganda juga terdiri dari beberapa. Pertamanya ada linoleat, kemudian linolenat, dan lain sebagainya. Nah, klasifikasi asam lemak berdasarkan sumbernya, yang pertama ada derivat lemak yang terdiri dari asam lemak dan sterol. Kemudian ada juga ALE yang tidak dapat disintesa oleh tubuh. Selain itu juga ada asam linoleat dan linolenat. Nah, ini pertumbuhan dan fungsi normal pada semua jaringan. Selanjutnya ada arakidonat, esensial tapi tidak dapat disintesa dari linoleat, sehingga asam linoleat ini merupakan biji-bijian jagung, kacang kedelai, bunga matahari sebagai contohnya. Nah, yang selanjutnya yakni pencernaan dan penyerapan asam lemak, di mana pencernaan ini terjadi pada usus halus yang dibantu oleh cairan empedu dan lipase. Kemudian menjadikan asam lemak dan gliserol ini diserap oleh mukosa usus sebesar 20-45%. Sistem pencernaan yang berperan di dalamnya pertama ada mulut dan lambung. Nah, belum terjadi proses pencernaan lemak yang signifikan pada mulut dan lambung. Namun, enzim lipase lingual yang dihasilkan pada kelenjar ludah bawah lidah memasukkan lambung. Nah, ini menjadikan enzim lipase pada lambung, kemudian memiliki fungsi meminimalkan ukuran lemak. Dalam esofagus, lemak pun hanya selintas melewatinya saja. Selanjutnya organ yang kedua adalah usus halus, di mana pencernaan lemak yang utama terjadi pada usus halus. Proses pencernaan tentunya selalu melibatkan air, seperti yang diketahui secara umum bahwa lemak sukar bercampur dengan air. Nah, maka dari itu perlu proses emulsifikasi lemak terlebih dahulu, agar selanjutnya lemak dapat dicerna dan diabsorpsi. Nah, pembahasan yang terakhir yakni sumber lemak yang dibedakan menjadi dua, yakni lemak nabati dan lemak hewani. Perbedaannya adalah lemak nabati ini berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan, sedangkan hewani berasal dari hewan, termasuk ikan, susu, dan telur. Kemudian perbedaan yang kedua, lemak nabati mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh yang menyebabkan titik cair lebih rendah dalam suhu kamar berbentuk cair, sedangkan pada hewani terutama asam lemak jenuh khususnya mempunyai rantai karbon yang panjang dan mengakibatkan dalam suhu kamar berbentuk padat. Kemudian selain itu juga terdapat penyakit yang berhubungan dengan lemak. Yang pertama, apabila tubuh kekurangan lemak atau gangguan absorpsi lemak, dimungkinkan gejala defisiensi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A dan K akan terlihat. Selanjutnya ada lemak meningkatkan kadar kolesterol darah, terutama lemak hewani yang mengandung lemak jenuh rantai panjang. Nah, yang terakhir ada penyakit obesitas yang memberikan gejala kelebihan jaringan lemak di dalam tubuh, tetapi sebab sebenarnya adalah kelebihan konsumsi energi dibandingkan dengan kebutuhan tubuh. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.